Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya, WNM Entertainment. Semoga pada hari ini teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tidak lupa saya doakan mungkin pada hari ini di antara teman-teman di luar sana ada yang kurang enak badan atau lagi sakit, kita doakan bersama-sama dan saya doakan agar cepat lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini menemani waktu beraktivitas atau waktu beristirahat teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube semua, pada konten di channel saya hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai cara menghilangkan rasa gugup di segala situasi. Semua manusia pernah merasakan yang namanya gugup atau merasa grogi, teman-teman. Mungkin yang berbeda adalah seberapa seringkah kita atau Anda merasa gugup ketika berbicara di depan umum. Karena porsinya setiap orang untuk tampil di depan orang lain atau menunjukkan siapa dirinya itu berbeda-beda. Terutama jika ada acara penting, Anda tentu sudah mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan. Namun sayangnya ketika hari pelaksanaan semua yang Anda persiapkan tersebut langsung buyar begitu berhadapan dengan umum atau publik. Rasanya kesal dan malu bukan kebayangkan. Nah, untuk Anda yang mudah merasa gugup, jangan khawatir. Berikut ini tips bagaimana menangani rasa gugup meskipun perlahan-lahan. Apa saja? Yang pertama, latih nafas dengan baik. Apabila rasa gugup tiba mendatangi Anda di detik terakhir Anda akan melakukan kegiatan atau pentas, maka Anda bisa mencoba dengan melatih nafas sebelum tampil di depan umum atau publik. Rasa gugup sangat berpengaruh dengan pola nafas Anda dan nantinya Anda terlihat tidak siap, teman-teman, seperti kelelahan dan sebagainya. Oleh karena itu, cobalah untuk tarik nafas dalam dan buang nafas secara perlahan-lahan. Jika merasa kesulitan menenangkan diri, minta bantuan teman Anda atau orang di sekitar Anda untuk menuntun menenangkan diri. Karena umumnya jika gugup melanda, maka rasa panik juga melanda, teman-teman. Yang kedua, fokus. Bukan waktunya lagi Anda khawatir akan hal yang tidak penting, teman-teman. Ketika Anda sedang tampil di hadapan umum, bisa jadi beberapa audiens tidak mengerti apa yang Anda jelaskan jika gugup tersebut masih ada. Terutama jika Anda menyampaikan hal yang benar-benar mereka butuhkan atau informasi penting. Seringkali karena hal penting maka Anda merasa terbebani dan akhirnya menjadi gugup. Jika itu terjadi, maka jangan ingatkan pada bebannya. Namun, ingatkan bahwa Anda ingin membantu orang lain, teman-teman. Jangan fokuskan dirimu terhadap mereka. Lebih baik fokuskan diri Anda terhadap orang-orang yang memperhatikan Anda. Apalagi penonton atau audiens yang mengganggu dengan sikap-sikap yang akhirnya membuat penampilan Anda jelek. Yang ketiga, berlatih. Siapa bilang persiapan tidak mempengaruhi rasa gugup, teman-teman? Ketika Anda seringkali berlatih, mengambil aksi, dan menempatkan diri Anda pada situasi yang bisa membuat Anda gugup, akan membuat Anda semakin percaya diri. Terutama jika Anda pernah mengalami sebelumnya, maka Anda tidak akan asing dengan keadaan tersebut dan rasa gugup tidak akan melanda dengan buruk. Yang keempat, tidak semua peduli pada Anda. Apakah Anda tahu kenapa rasa gugup muncul, teman-teman? Hal ini terjadi karena Anda terfokus pada apa yang akan orang-orang pikirkan tentang kita atau Anda. Padahal faktanya seringkali ada beberapa orang yang justru tidak peduli, teman-teman. Tidak terlalu mendengarkan atau sekedar biasa saja ketika mendengarkan kita atau Anda. Terutama jika Anda berbicara pada acara besar yang membosankan. Dari keseluruhan penonton, percayalah teman-teman, hanya 45% penonton yang seperti itu. Ingat bahwa ada orang yang juga tidak peduli dengan Anda. Yang kelima, bergeraklah. Gugup dan grogi akan semakin terlihat apabila Anda hanya berada pada posisi berdiri yang tegang, teman-teman. Saat berpresentasi atau tampil di depan orang lain, cobalah untuk santai seperti halnya menggunakan bahasa tubuh agar gugup dapat tersalurkan melalui gerakan.
Contohnya seperti aktif menggunakan tangan saat berbicara ataupun sering berpindah tempat saat mencoba menunjukkan tampilan di layar atau berbicara dengan topik yang berbeda. Yang keenam, berpikir positif. Percayalah bahwa ketika kita berpikir positif, maka semua hal tersugestikan positif dan berjalan dengan lancar, teman-teman. Hal yang dimaksud adalah ketika rasa gugup itu hadir dan Anda memiliki pemikiran positif, maka Anda akan mencoba mencari solusi atau cara dengan pikiran yang baik, sehingga tidak memperparah rasa gugup yang Anda miliki. Ketika kondisi seperti ini, Anda bisa memilih respon apa yang akan Anda berikan. Jika respon yang Anda berikan negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, hindari stres. Stres atau tertekan akan menambah rasa gugup dan grogi semakin parah, teman-teman. Dengan perasaan yang tertekan sudah jelas bahwa nantinya orang tersebut tidak memiliki pemikiran yang jernih ketika tampil. Ketika ada hal yang dianggap kendala, maka orang tersebut tidak akan bisa memikirkan solusi yang baik. Untuk itu, sebelum tampil, hindari stres agar tidak merasa gugup nantinya. Yang kedelapan, gerakan tubuh. Apakah Anda tahu bahwa saat seseorang mengalami rasa gugup, cenderung merasa lemas dan lain-lainnya? Padahal postur tubuh yang lesu atau loyo inilah yang harus dihindari sama sekali, teman-teman. Terutama jika Anda tampil di hadapan orang-orang yang memang penting atau terhormat pada saat itu. Karena itu akan semakin memperburuk keadaan dan juga penampilan Anda. Gugup yang diselimuti penampilan yang buruk merupakan hal yang paling tidak diinginkan oleh siapapun, teman-teman, termasuk kita. Tentunya meskipun gugup, coba jaga gerakan tubuh, teman-teman. Yang kesembilan, tersenyum. Tersenyum merupakan jawaban selanjutnya, teman-teman. Bagaimana mengatasi hal buruk seperti rasa gugup? Apa sulitnya tersenyum? Toh Anda bukan tertawa bak orang gila, kan? Anda hanya menebarkan aura positif ketika orang lain melihat diri kita atau Anda. Dengan begitu akan ada respon positif yang menaikkan kepercayaan diri Anda nantinya. Yang ke-10, pikirkan hal terburuk. Memikirkan hal terburuk akan memperburuk keadaan. Rasanya salah, teman-teman, jika memiliki pemahaman seperti itu. Memikirkan hal terburuk sama dengan memikirkan resiko yang akan menghampiri kita atau Anda, tanpa mempengaruhi pikiran Anda menjadi negatif tentunya. Dengan melihat resiko ke depannya, Anda bisa mempersiapkan solusi dan menghindari rasa gugup yang akan melanda Anda karena tidak memiliki solusi. Yang ke-11, gambarkan keadaan saat tampil. Menggambarkan keadaan saat tampil tentu sudah bisa membantu Anda mengatasi rasa gugup, teman-teman. Dengan menggambarkan seperti apa situasi ketika Anda tampil, maka akan membantu kita atau Anda harus bersikap seperti apa, melakukan hal bagaimana, dan lainnya. Hal seperti ini juga bisa membantu persiapan Anda lebih matang lagi dan juga mendapatkan hal yang mungkin mendukung penampilan Anda lebih sempurna lagi, seperti speech atau pidato yang lebih baik dan hal-hal lainnya. Yang ke-12, konsumsi air putih, teman-teman. Mengonsumsi air putih bisa menenangkan sikap yang sedang gugup dibandingkan meminum minuman yang akhirnya memperburuk penampilan Anda atau bahkan suara Anda. Namun air putih bisa menenangkan detak jantung yang cepat akibat terasa gugup, teman-teman. Siapkan air putih saja ya. Yang ke-13, tetap berada pada kenyataan, teman-teman. Tetap berada pada kenyataan merupakan hal penting. Biasanya gugup bisa timbul akibat terasa trauma karena penampilan sebelumnya yang buruk, ataupun apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Misalnya mungkin dari waktu terakhir Anda melakukan pertemuan atau interview, ada hal buruk yang terjadi pada saat itu. Namun coba Anda fokuskan perhatian Anda pada apa yang terjadi sekarang, maka rasa gugup itu akan hilang. Yang ke-14, persiapan yang matang. Persiapan sudah jelas bisa membantu kita atau Anda lebih jauh menangani rasa gugup. Adanya persiapan maka Anda tahu, teman-teman, apa yang harus dilakukan dan hal penting apa yang wajib Anda sampaikan. Selain itu,
Hal-hal yang menjadikan kelemahan Anda ketika tampil dapat diketahui lebih dulu karena adanya persiapan, mungkin seperti berlatih. Yang ke-15, jaga kontak mata. Menjaga agar kontak mata terus menatap lawan bicara Anda memang tidak mudah, teman-teman. Namun hal ini bisa membuat lawan bicara seolah-olah merasakan kontak langsung dengan diri kita atau Anda, dan ini akan mengalihkan pandangan penonton atau lawan bicara untuk mengetahui bahwa Anda gugup. Hindari keseringan menunduk atau terpaku dengan membaca teks, karena hal ini justru dapat meningkatkan rasa gugup pada diri kita atau Anda, teman-teman. Yang ke-16, apabila dalam acara tersebut banyak orang yang berpenampilan sempurna, kenapa Anda tidak bisa, teman-teman? Yang ke-16 ini adalah perhatikan penampilan. Percaya atau tidak, teman-teman, bahwa penampilan sering menjadi poin penting, tolong digarisbawahi ya, teman-teman, yang berperan dalam menghilangkan rasa gugup di depan orang banyak. Contohnya, pemakaian baju yang sesuai dengan acara saja bisa meningkatkan rasa percaya diri kita atau Anda. Selain itu, jangan lupa mengecek apakah ada sisa makanan pada gigi Anda. Hal sepele seperti ini mungkin jarang dipikirkan, namun juga penting, teman-teman. Yang terakhir atau yang ke-17, berdoa. Nah, terakhir tentu saja berdoa agar penampilan kita atau Anda berjalan dengan lancar, tanpa kendala dan sesuai dengan keinginan, teman-teman. Berdoa merupakan hal yang bisa membantu kita atau Anda lebih bisa mempasrahkan hal apapun dan menjalankannya dengan cara yang terbaik. Itulah beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman atau Anda aplikasikan ketika merasa gugup dan juga grogi yang berlebihan. Perlu diingat, teman-teman, bahwa orang yang bisa mengatasi gugupnya merupakan orang yang matang secara mental dan juga orang yang hebat. Karena memang sulit menangani rasa gugup yang ada dalam diri kita. Namun bukan berarti tidak bisa, dan juga bukan berarti kita tidak mampu. Semua bisa dilakukan asal mau, teman-teman, dan bertekad tinggi. Rasa gugup yang hilang akan mempermudah segala kegiatan dan menyempurnakan penampilan kita atau Anda, teman-teman. Oke, teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube semua, cukup sekian pada konten kali ini berkaitan dengan cara menghilangkan rasa gugup di segala situasi. Jika teman-teman subscriber, calon subscriber, dan viewer YouTube merasa konten ini bermanfaat atau mungkin ada pertanyaan, silahkan untuk memberikan komentar di bawah, like, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe. Tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk selalu melakukan gerakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, kemudian juga jika cara penyampaian saya yang kurang menarik ataupun serta menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.